Nah, ini aku mau bilangin buat kalian yang masih nyalain obat-obatan atau dokter, entah itu herbal atau kimia, kenapa saya udah minum obat tapi tidak bisa sembuh? Nah, itu jawabannya ada pada diri kalian. Kalian sadar gak sih setiap kalian ke dokter, kalian dikasih golongan PPI seperti lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, maupun Nexium yang paling tinggi, dokter itu selalu bilang, kalian harus jaga pola makan, pola pikir, stres, jangan bergadang, jangan rokok, jangan konsumsi alkohol. Tapi kalian cuma minum obatnya secara teratur, tapi hidup kalian, maksudnya pola hidup kalian tetap aja berantakan. Nah itu juga nggak akan sembuh-sembuh. Kalian tuh nggak bisa mengharapkan kesembuhan yang instan dari gaya hidup kalian yang udah bertahun-tahun berantakan yang bikin kalian sakit sekarang. Seenggaknya puasa pola makan pada asam lambung aja itu butuh sekitar 3 sampai 5 bulan karena pada setiap individu beda-beda. Biasanya obat lambung tuh seperti golongan lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, Nexium gitu, golongan PPI yang menghambat produksi asam lambung itu di belakangnya tulisan yang hanya meringankan gejala bukan menyembuhkan. Maupun ranitidin, sulcrafat, dan yang sebagainya itu sama-sama meringankan gejala. Jadi obat itu hanya membantu sebagai support system kalian buat meringankan gejala. Begitupun juga herbal, seperti kunyit. Kunyit itu bisa meredakan inflamasi atau peradangan pada lambung kalian. Udah gitu chamomile. Chamomile itu biasa teh yang dipakai untuk anxiety, insomnia. Udah gitu ada lidah buaya, cengkeh, dan sebagainya. Itu sebagai support system yang bisa membantu penyembuhan kalian, tapi kunci utamanya itu cuma di 3P. Pola hidup, pola tidur, pola makan, bergadang, dan yang lainnya. Intinya seperti itu. Buat ngerangkum pola makannya sendiri aja tuh bisa panjang banget dalam satu video gitu. Dan kalau buat ngerangkum tentang anxiety disorder yang arti kecemasan yang rusak, cara kerjanya gimana, udah gitu gimana dia di otak kalian tuh gimana bisa terjadi anxiety atau kecemasan, kenapa gangguan lambung bisa ada hubungan dengan kejiwaan segala macam, itu aja butuh satu buku yang tebel gitu. Jadi kalian biasakanlah berpikir secara konkret gitu. Ini sebenarnya mungkin nggak sih penyakit ini sembuhkan secara instan gitu dari gaya hidup gue yang udah bertahun-tahun yang udah gue tuh tanam, sekarang gue harus tuai, dan nggak ada yang namanya takdiran. Tubuh kalian itu adalah tanggung jawab kalian. Dan banyak banget orang yang asam lambung atau anxiety yang udah sembuh tapi yang mereka diem-diem aja sampai sekarang, yang mereka udah sembuh total nggak kambuh-kambuhan lagi. Ada juga beberapa orang yang masih kambuh-kambuhan yang mereka, beberapa kasusnya aku lihat mereka udah jaga pola makan tapi mereka masih belum sembuh tuh. Mereka nanya kenapa, jawabannya satu, karena pola stres mereka masih tinggi, tekanan batin mereka masih tinggi, masih ada yang bikin mereka stres atau anxiety. Itu nggak bisa disembuhin salah satunya. Pola makan, pola pikir itu jadi satu, kalau nggak saling menyusul. Walaupun pola makan kalian udah baik, begitu kalian terkena ketakutan, anxiety, stres, asam lambung kalian tuh produksi lebih banyak. Dan itu bikin lambung kalian jadi nggak bener lagi. Begitupun pola makan kalian berantakan, itu juga bikin nanti asam lambung naik, sesak nafas, mampet, batuk kronis segala macam. Nah kalian akhirnya anxiety lagi, jadi nggak bisa disembuhin salah satu. Jadi jawaban buat orang-orang kenapa yang nggak sembuh-sembuh sampai 8 tahun begitu, itu jawabannya karena mereka tidak menyelesaikan dua-duanya. Mereka cuma menyelesaikan salah satu yang pola makan, tapi pola pikirnya masih gak bener. Nah pola pikirnya udah bener, pola makan mereka masih gak bener, atau enggak mereka masih sering bergadang, konsumsi alkohol, rokok, jarang berolahraga, dan segala macamnya. Banyak penyebabnya gitu. Karena setiap individu aja kesembuhannya tuh beda-beda berapa lamanya gitu. Nah ini aku mau kasih pengertian aja, kalau yang mau kayak aku tutorin kayak tentang anxiety, GERD segala macem, kalian bisa inbox aku ya. Thank you.